anjing ini biasanya selalu mengantarkan orang yang ziarah. Jadi pada saat dari rumah Mbak Karsid sampai ke Punden, anjing ini selalu menemani. Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Nah, kemarin di bagian kedua saya sudah cerita mengenai perjalanan kami menemukan gua ya. Buat kami itu gua baru yang kita nggak tahu kita dilempar atau apapun, tiba-tiba dari atas tebing itu ada batu besar jatuh, dan untung kita pas dipepet ke tebing jadi kita nggak kena kepala kita. Kali ini masih perjalanan terusannya kemarin, masih di daerah Kajar ya. Kita ke Candi Malat. Nah, Candi Malat ini adalah sayang saya nggak ada waktu itu, nggak shoot video. Candi Malat ini adalah perabuan dari Dewi Indu. Dewi Indu itu sepupunya Prabu Hayam Wuruk yang ditempatkan di Lasem sebagai Bre Lasem. Bre Lasem itu semacam ratu ya, ratu atau raja di kerajaan bawahnya Majapahit waktu itu. Kenapa ada di situ ada Bre Lasem ya, untuk mengawasi, karena Lasem itu dulunya itu adalah suatu daerah maritim. Di situ ada pelabuhan sebagai pangkalan militer dari Majapahit juga, dan satu lagi pelabuhannya itu untuk dagang, transportasi, dan juga untuk orang-orang dari luar negeri waktu itu datang ke Nusantara, entah untuk berdagang ataupun untuk menjadi imigran. Salah satunya mungkin yang banyak ya imigran dari Cina waktu itu. Nah, Bre Lasem ini karena dia beragama Hindu, maka dia diperabukannya itu abunya konon itu ditempatkan di Candi Malat. Bukan, mungkin gambarannya kalau kita bicara candi bangunan besar itu enggak, itu hanya kecil lah, satu kecil itu tempat menaruh abu, nanti ada di fotonya ya. Dan fotonya pun foto yang perjalanan kami 3 tahun lalu 2019, sama di bulan Oktober juga. Nah, kemudian dari situ karena cuacanya hujan ya, jalanannya kan karena itu di daerah pegunungan juga bahaya, sangat harus hati-hati. Akhirnya kita rute berikutnya itu ke Punden Tapaan yang Santi Bodro, Empu Santi Bodro. Empu Santi Bodro ini siapa? Nah, menurut penuturan warga Lasem, yang Santi Bodro atau Empu Santi Bodro ini dulunya salah satu pejabat Majapahit, salah satu tumenggung di daerah Tuban dengan nama Tumenggung Wilatikta. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang mempelajari sejarah, Tumenggung Wilatikta ini adalah orang tua dari Raden Mas Said alias Sunan Kalijogo. Itu nanti. Nah, pas kita ke sana, kita mendatangi Mbah Karsid. Mbah Karsid itu kuncen atau juru kunci, dalam artian Mbah Karsid ini merawat Punden Tapaan. Punden Tapaan ini di situ konon adalah tempat menaruh abunya Hang Sambadra, Dewi Sibaha, Ring
Metabhadra dan Santibhadra. Itu adalah leluhur, turun temurun leluhur itu dimulai dari masa Lasem dari abad sebelum Masehi. Sebelum abad Masehi itu Lasem udah ada, tapi namanya bukan Lasem waktu itu. Nah, kita mendatangi Mbah Karsid untuk kula nuwun ya permisi, dan juga untuk biasanya karena Mbah Karsid ini sudah sepuh, sudah tua, dia tidak bisa mengantar ke punden, makanya di situ kita pinjam kunci. Kalau dulu diantar. Nah, kata kohlam guide kita ya, ada yang unik di situ, nggak tahu unik atau mistis atau apapun itu ya. Setiap ada orang yang ingin berziarah, Mbah Karsid ini punya anjing ya, kita bicara bukan anjing ras lah, anjing biasa lah, anjing biasa. Anjing ini biasanya selalu mengantarkan orang yang ziarah. Jadi pada saat dari rumah Mbah Karsid sampai ke punden, anjing ini selalu menemani, pasti ditemani anjing, dan anjing itu pasti menunggu setelah yang ziarah itu selesai, baru dia ikut turun anjingnya. Dan anjingnya biasanya dia ngikutinya dia mengikuti dari belakang. Jadi seakan-akan anjing ini mungkin memastikan bahwa orang-orang yang datang itu tujuannya baik, jadi diikutin, ditungguin, atau bisa juga menghormati orang yang datang, ditungguin, diantar waktu itu. Nah, kejadian anehnya adalah kita udah selesai tuh, kita pinjam kunci sudah dipegang kolam, kita jalan, anjingnya nongol, tapi sampai di belakang rumah Mbah Karsid, anjing itu diam. Jadi sudah saya panggil waktu itu, malah ayo ikut, tapi anjingnya nggak mau ikut. Anjing cuma berdiri ngeliatin kita gitu kan, kita berjalan gitu, dia sama sekali tidak mengikuti. Nah, ini ada keanehannya apa, saya juga nggak tahu, apakah ngerasa yang datang itu asarannya lebih anjing dari dia, makanya dia takut, atau ini raja anjing datang atau apapun ya, raja anjing datang tuh anjing jadi takut ngikutin kita, atau apa, kita nggak tahu ya. Atau mungkin anjingnya juga mikir ini orang udah tahu lah lokasinya di mana, atau orang ini nggak macem-macem di sana, atau apapun itu, kita masih berasumsi, belum menemukan jawaban kenapa anjingnya Mbah Karsid itu tidak mau mengikuti kita. Itu keanehan perjalanan kemarin. Nah, kita jalan naik ke pegunungan, karena itu ada di pegunungan. Kita datang ke sana, kita masuk, kayak rumah sendiri lah. Memang kita buka kunci sendiri di situ. Kita sembayang di situ. Sembayang itu adalah bukan meminta kepada apa yang ada di situ. Cuma kita sembayang itu adalah satu ya, kita mengucapkan terima kasih bahwa Tuhan masih mengizinkan kita untuk menengok tempat itu. Yang kedua adalah ya kita berusaha untuk ya kalau secara metafisika atau apapun, kita berinteraksi dengan nama-nama yang ada di situ. Ada Dewi Sibahang, ada Buku Santibhadra. Kita mencoba berinteraksi karena kita nggak tahu ya apakah mereka leluhur kita, leluhur secara damai, leluhur satu DNA. Kalau leluhur secara Nusantara iya, tapi kalau secara DNA darah kita nggak tahu. Hanya kita berterima kasih sudah diizinkan sampai di situ.
kita doa, kita sembahyang, seperti kemarin kita nyalain dupa, karena di situ juga ada beberapa orang yang menyalakan bekas dupa. Dan tempat ini unik teman. Jadi banyak rekan-rekan teman-teman kita yang di Bali itu kadang ziarah juga di sini, datang ke sini satu rombongan, mereka ke sini, teman-teman kita di situ sembahyang atau apapun. Makanya saya sih juga belum tahu relasinya, hubungannya antara Lasem dan Bali itu apa. Pasti ada hubungannya. Kenapa mereka teman-teman kita yang dari Bali itu jauh-jauh dari ke Bali ke Lasem untuk ke situ untuk sembahyang, pasti ada sebabnya. Hanya di situ setelah kita mungkin hampir setengah jam ya, hampir setengah jam kita turun lagi. Ini rute terakhir di hari itu, karena udah sore juga, mendung juga, hujan. Kita turun, kita ketemu lagi Mbah Karsid ini adalah tipe juru kunci yang suka bercerita sejarah. Dia menceritakan sejarah Lasem itu sudah di luar kepala bagi beliau, Mbah Karsid. Dan anjing itu juga nggak ada. Waktu kita datang itu anjing nggak ada di situ. Kemudian kalau waktu kita mau pulang baru tuh anjing datang. Nah, mistisnya di sini adalah mengapa anjing itu setiap ada yang berziarah dia selalu mengikuti. Padahal ya kalau kata orang nggak dikasih makan, orang yang di situ yang nggak dikasih. Cuman kemarin waktu kita datang itu anjing itu sama sekali tidak mau mendekat. Dia berusaha menjaga jarak. Saya berusaha coba datangin dia mundur anjing. Dia menjaga jarak, ada sekitar 3 meter itu anjing itu menjaga jarak lagi. Nah, kita masih cari tahu jawabannya apa, mungkin nanti bisa ketemu ya. Dan teman-teman nanti di video berikutnya itu ada pengalaman yang menurut saya itu pengalaman yang sangat mistis Bang. Nanti tapi di video berikutnya itu waktu kita mengeksplor sebenarnya, tapi waktu kita mendatangi suatu rumah yang kebetulan kita kenal sama yang menjaga rumah itu, kita muter rumah itu nantinya, tapi ada sesuatu hal mistis yang saya rasakan. Oke, teman-teman jangan lupa klik like dan subscribe kalau memang channel ini cocok dengan teman-teman. Terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya. Salam. Bersama 2 orang ini yang di ojol indigo, ini yang jiwa tua jitu Mas Dias masih di depan kolam. Mana di kok? Pemandangannya Gunung Lasem. Penerangan listrik ada. Berarti gua di situ ya. Beda.
kita masuk ke dalam untuk sembahyang. Punden Tapaan Eyang Pangeran Empu Santi Bodro, lahir 1432, wafat 1527. Pemandangan dari Punden Tapaan.